Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Salvadera Putri Supi dengan NIM 080111 Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Program ini digunakan untuk mendata pendonor darah dan menentukan apakah pendonor tersebut layak atau tidak untuk melakukan donor. Data yang digunakan meliputi nama, umur, berat badan, dan golongan darah. Nah, program menggunakan struct untuk menyimpan data pendonor dan array of struct untuk menampung beberapa data pendonor. Selain itu, program juga melakukan pengecekan syarat kelayakan donor serta menghitung jumlah pendonor yang layak. Bayangkan sebuah kegiatan donor darah. Setiap orang yang datang akan dicek umurnya cukup atau tidak, berat badannya memenuhi atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka orang tersebut boleh mendonor. Jika tidak, maka ditolak. Dari semua orang, kemudian dihitung berapa yang lolos dan siapa saja yang tidak lolos. Langkah-langkahnya yang pertama, input data pendonor, nama, umur, berat badan, golongan darah. Simpan data ke dalam struct, lalu simpan dalam array. Nah, tampilkan data pendonor. Menampilkan semua data yang telah diinput. Tentukan status kelayakan, umur lebih dari 17 dan berat lebih dari 45, maka dia layak. Selain itu, tidak layak. Hitung jumlah pendonor layak. Setiap orang yang memenuhi ditambah ke variabel jumlah. Tampilkan hasil akhir jumlah pendonor layak. Daftar nama pendonor yang tidak layak. Nah, di sini terdapat prosedurnya, terdapat tipe donor record. Jadi ini nih untuk struct-nya ya guys. Nah, di sini terdapat nama, umur, berat, dan golongan darah. Yang dimana nama bertipe string, lalu umur bertipe integer, lalu berat badan integer, dan golongan darah chart. Nah, di sini donor D3 itu menggunakan array yang di dalamnya batas 3. Jadi kita nanti mendata tuh batas 3 yang didata. Lalu setelah itu, I jumlah layak. Jumlah yang layak itu bertipe integer lalu bikin nol mula. Jumlah layak dimasukkan nol lalu perulangan I dimasukkan nol itu 2. Jadi jika 0 itu kurang dari 2 maka dia melakukan proses ini di mana proses input ini jika tidak maka langsung ke sini ke data pendonor. Nah, kondisi lagi nih jika memenuhi syarat ini I-nya dimasukkan 2 melakukan proses ini di mana proses nama, umur, berat badan, golongan darah. Ya, lalu kondisi di mana jika umurnya lebih dari 17 dan beratnya lebih dari 45, maka dia layak donor. Nah, dia jumlah layak dimasukkan dengan jumlah layak ditambahkan. Jika tidak, maka tidak layak didonor. Lalu ke berulang force sampai kondisi tidak memenuhi. Jika kondisi tidak memenuhi, maka ke sini right. Nah, lalu jumlah layak sama dengan jumlah layak. Lalu di sini nih untuk inputnya, untuk output jumlah layak, output menonor tidak layak. Lalu di sini terdapat perulangan lagi yang dimana ini masuk 0 ke 2. Jadi jika kondisi 0 kurang dari 1 2, eh, maka dia akan melakukan pemrosesan if ini. Ialah jika umurnya kurang dari 17 dan beratnya kurang dari 45, maka dia akan menginput nama saja. Kayak gitu. Lalu di sini terdapat flowchartnya. Yang pertama yaitu start menggunakan oval, lalu sini jumlah layak dimasukkan 0, persegi yaitu untuk prosesnya, lalu sini terdapat kondisi if, yang mana I dimasukkan 0 itu 2. Nah, jika kondisinya benar, maka dia akan melakukan input ini I++ terus sampai kondisinya salah. Jika salah, maka ke sini, ke output ini. Nah, lalu ke kondisi if lagi. Jika benar, maka dia akan melakukan perulangan ini ialah yang dimana terdapat menginput dulu, setelah menginput ini dia mengkondisikan ini. Apakah umur lebih besar dari 17 dan berat lebih besar dari 45? Jika iya maka layak donor, jumlah layak, lalu ke I++, lalu balik eh, ke ini. Jika tidak, maka tidak layak donor, lalu ke I++ balik ke sini. Seterusnya sampai kondisi salah. Jika kondisi I++ ini salah atau lebih besar dari 2, maka dia akan ke sebelahnya ialah jumlah layak mencetak jumlah layak lalu mencetak pendonor tidak layak. Nah, lalu sini dimasukkan sama aja kondisinya jika I dimasukkan 0 kurang dari 2. Nah, maka melakukan proses ini ialah proses jajak-genjang ini umur kurang dari 17 atau berat badan kurang dari 45 maka dia akan ke menginput nama lalu ke I++. Jika tidak maka langsung ke I++ saja.
Lalu setelah itu melakukan perulangan ini sampai kondisinya salah. Jika kondisi perulangan yang terakhir ini salah, maka dia akan ke selesai. Nah, di sini terdapat programnya. Saya akan mengcodingnya eh, di apa tuh di dalam pemrograman C++. Baik, yang pertama di sini terdapat include IOStream. Include IOStream. Include IOStream. Lalu setelah input USM, di sini saya menggunakan tipe menggunakan string juga, include string, include string, string. Nah, jadi include USTREAM itu untuk input dan output data, lalu untuk string itu untuk menggunakan tipe data yang string atau penamaan kayak gitu. Nah, di sini kan kita kan menggunakan struct ya, karena dia tuh untuk menyimpan yang nama-nama donor tadi, yang namanya, umurnya, beratnya, gitu. Di sini menggunakan struct. Nah, lalu setelah itu, ini saya ingin membuat donor. Nah, di dalam sini terdapat terdapat nama yang bertipe string, string untuk nama dua, lalu yang bertipe integer untuk umur, lalu setelah itu integer juga berat, ini untuk berat badan. Jadi dia menggunakan spasi ini supaya dia menggunakan spasi ini karena di dalam C++ itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi dia menggunakan di bawahnya itu. Ini umur, berat badan, lalu setelah berat badan, di sini terdapat bertipe chart, chart untuk golongan darah. Darah, chart golongan darah. Nah, jadi di sini struk itu kan untuk menyimpan data pendonor. Lalu setelah itu eh, menyimpan nama pendonor. Di sini terdapat nama menyimpan nama pendonor, menyimpan umur pendonor, menyimpan berat, menyimpan golongan darah. Nah, setelah ini selesai, di sini untuk struknya, lalu kita akan langsung ke fungsi utama atau inline. Nah, ya, hmm, baik. Nah, di sini di dalam inline itu kan terdapat eh, donor, 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 itu menggunakan array. Nah, jadi di dalam untuk penyimpanannya nanti menggunakan array yang batasnya 3. Jadi array sini array struct untuk 3 pendonor. Jadi kita akan memasukkan datanya tuh batas 3 pendonor. Nah, lalu setelah itu eh, di sini terdapat bertipe integer juga untuk jumlah layak. Jadi untuk jumlah yang layaknya kita masukkan
nol dulu. Nah, jadi di sini menyimpan golongan darah. Di sini untuk menyimpan jumlah pendonor yang layak. Oh iya, jadi di sini dia tuh jumlah layaknya tuh untuk menyimpan pendonor layaknya. Lalu setelah itu di sini terdapat perulangan for yang dimana jika i-nya itu dimasukkan nol, i sama dengan nol, lalu i kurang dari 3, maka dia akan melakukan perulangan i plus plus. Nah, hmm. Lalu, si out data pendonor dan jadi di sini nih terdapat data pendonor ke, nah, ini terdapat data pendonor ke berapa kayak gitu. Dapatkan ini aja. Nah, lalu setelah itu eh, di sini kita masukkan ialah yang i tadi. Jadi kita menginput yang i tadi menjadi data pendonor kayak gitu. Ini untuk mempercantiknya aja, headline untuk enternya. Lalu di sini di out, di out nama dapat na- nama, dapat nama di in, di in, ignore. Di in, ignore. Mana ya? Oh iya. So, lalu setelah itu, jadi kenapa di sini sih ignore? Dia tuh untuk membersihkan buffer agar guideline tidak terlewatkan. Nah, jadi di sini juga terdapat guideline. Jadi guideline ini, guideline ini supaya kita tuh bisa menulis nama panjang misalkan. Nah, itulah gunanya kita menggunakan string yang di atas ini. Jadi dia tuh supaya kita tuh bisa menggunakan nama panjang kayak gitu. Jadi, misalkan nama saya kan Felisa Zarpa. Nah, itu di situ kita bisa menggunakan eh, misalnya Felisa Zarpa Zaira. Nah, nanti nongol semua. Jika kita tidak menggunakan getline dan ignore atau string ini, maka dia tidak bisa digunakan kayak gitu. Maksud dia hanya menginput tadi saja kalau tidak menggunakan ini. Jadi beda dia. Nah, di in lalu di array i ma- nama. Oh, habis lain di sini terdapat out, out umur, umur, atau umur, in,
Kalau vaksin, ini kan sorry, sorry. Hmm, cukup buat mau vaksin. Harusnya segini. Terus vaksin ini berarti yang berat umur aja deh. Umur, umur, oh, dan T, O. Jadi di sini berarti dia menyimpan area untuk umur, untuk berat badan, untuk golongan darah, tuh. Nah, tuh, habis berat badan, di sini kan ada golongan darah. Without yang terakhir, golongan darah. Ya. Nah, jadi dia tuh setelah menyimpan di area umur, golongan darah, dan berat, oh, fungsi yang di area ini tadi kan. Itu di sini terdapat sigma, nah, si in, D, I, kita ini di sini nih untuk menyimpan golongan darah. Terus itu. Nah, jadi di sini untuk menginput golongan darahnya. Terus setelah diinput golongan darahnya, nah ini selesai untuk yang I-nya, untuk yang perulangan skornya kan selesai. Nah, lalu di sini kita akan membuat untuk data pendonornya. Ialah di dalam data kita out dulu, out data pendonor. Nah, kita men-out data pendonor. Jadi ini untuk judulnya kan. Lalu di sini kita akan melakukan perulangan for lagi. Ialah ini masuk sama.
nol, nol, I kurang dari 3, maka dia akan ke I plus 2. Lalu, kalau ini nggak rapi, nah, terus setelah I plus plus itu, nah, setelah I plus, ini output output array untuk nama, array untuk nama tadi, terus dapat dari nah, umur, nama atau umur, ini kan sudah nama. Ini untuk umurnya, nama, umur, berarti habis ini, oh, oh, ini belum masukkan ke array dulu. Ini, umur, nah, berat badan. Jadi sini untuk mengoutput dari yang I plus plus tadi, dari data benar tadi. Ini berat badan langsung ke sini. Nah, berat badan. Berat badan lalu ke golongan. Ini itu berat badan. Nah, jadi ini nih dia tuh untuk menampilkan data. Jadi di sini nih untuk menampilkan data dari penonton seperti yang saya katakan. Lalu
Setelah itu langsung ke kondisi if. Kondisi, kondisi if, itu kondisinya apakah D arah D ini masukkan I, jadi masukkan I di oh, sama dengan 17 dan tanggal 17 dan berat. Ini untuk beratnya orang dari sama dengan hmm, oke. Oh iya dia lebih dulu. Dia kan harus downloadku harus lebih lebih dari 45. Nah, L satu kayak ini terus kayak tadi nomor satu jadi dia akan menentukan status layak donor jika memenuhi kondisi di atas. Jika tidak ada kondisi di atas, maka dia akan menampilkan layout status tidak layak, status tidak layak, biar keren. Menentukan status tidak jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka dia akan menentukan status tidak layak. Nah, setelah itu, lalu di sini eh, kita
Di sini untuk judulnya yaitu jumlah pendonor layak. Jadi terdapat jumlah pendonor yang layak. Dari kita dapatkan dari jumlah layak. Ya, enternya. Nah, lalu setelah itu setelah mendapatkan jumlah layak, menampilkan total layaknya. Jadi, untuk menampilkan total layaknya, kita akan melakukan perulangan for dan kondisi if dulu, yang dimana kita akan menjumlahkan nama yang layaknya. Setelah itu, kita akan mengoutput pendonor tidak layak. Pendonor tidak layak. Pendonor tidak layak. Di sini barulah kita akan melakukan kondisi for. For yang sama dengan nol, I kurang dari 3, tadinya dapat I plus plus. Lalu setelah itu, if jika dia tuh like I, um, jadi jika umurnya itu kurang dari 17 atau penyimpanan array I-nya berat badan kurang dari 45, maka jika syarat syarat tidak layak. Jadi ini nih syaratnya tuh tidak layak atau tidak bisa donor. Syarat yang dimana jika kurang 17 dan berat badannya itu kurang dari 45, maka dia akan output seperti yang kita tahu. Jika dia tidak layak, maka akan mengoutput yang buat aja tidak layak. Namanya itu kita akan mengoutput namanya, nama menampilkan nama pendonor yang tidak layak tadi. Nomor 25. Ini golongan darah umum. Data pendonor. Hmm,
Data pendonor dan data pendonor. Oh iya, ntar ya. Nah, string, string nama. Oh, string, hmm, string, 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 ikut. Nah, discussion pendonor. Hmm, pendonor. Nomor. Baik, tadi kalau saya ubah semua, di sini saya ganti. Jadi, dari tadi kan saya memperbaiki untuk Claron tadi, ternyata terdapat di port sini, terdapat ada koal lainnya, yang di port sini, di sebelah sini, bagian sini. Nah, ini, eh, misalkan nama pendonor ke satu, Felita, Pak, umurnya bisa 19 tahun, dengan berat badan 48, golongan darah A. Pendonor kedua misalkan saya dengan umur 18, berat badan 49, golongan darah O. Misal yang ketiga tuh misal umur 16, berat badan 40, golongan darah O. Jadi, data donor darah, tulis alfa dan golongan darah A, status layak donor. Jadi, kita juga layak donor, tapi lebih yang tidak layak donor. Jadi, jumlah pendonor layak 2 dan tidak layak donor ialah lebih dari 1. Baik, itu dia yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.